Di balik heningnya malam, ada rahasia yang tidak pernah tidur. Di desa ini, batas antara manusia dan jin sudah lama runtuh. Dan malam ini, kengerian itu akan kembali hidup. Pesantren kecil di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah itu memiliki suasana khas, tenang, penuh dengan bau tanah basah, dan dikelilingi pohon bambu yang sering menimbulkan suara gemerisik di malam hari. Di pesantren itu ada seorang ustadz muda bernama Ustadz Farid. Usianya baru 28 tahun, wajahnya tampan, sikapnya tenang, dan tutur katanya selalu menyejukkan. Meski muda, ilmunya luas dan murid-muridnya sangat hormat padanya. Ustadz Farid tinggal seorang diri di rumah panggung kayu di belakang pesantren. Para santri sering bercerita bahwa rumah itu pernah dipakai oleh seorang kiai sepuh yang wafat secara misterius bertahun-tahun lalu. Namun, Farid tidak pernah memedulikannya. Ia hanya berkeyakinan, jika hati teguh pada Allah, maka segala gangguan hanya akan lewat seperti angin malam. Malam itu, selepas mengajar tafsir di aula pesantren, Ustadz Farid kembali ke rumahnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari rumpun bambu membawa suara yang tidak biasa, seperti rintihan perempuan yang panjang dan lirih. Farid menghentikan langkahnya. Ia menatap sekeliling. Santri-santrinya sudah kembali ke asrama. Hanya tinggal dia seorang diri di halaman belakang pesantren itu. Angin malam, gumamnya sambil mempercepat langkah. Namun, begitu sampai di depan pintu rumah, ia merasakan sesuatu. Aroma harum bunga melati mendadak menyeruak begitu kuat, padahal tidak ada pohon melati di sekitar situ. Pintu rumahnya berderit sendiri. Dari dalam terlihat cahaya redup lilin, padahal ia yakin tidak menyalakan apapun sebelum pergi mengajar. Farid menarik napas panjang, kemudian masuk sambil melantunkan ayat kursi dalam hati. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, hawa dingin luar biasa menyelimuti tubuhnya. Di dalam rumah terlihat 5 sosok wanita berdiri berjajar. Wajah mereka cantik, berkulit pucat, mengenakan kebaya berwarna hitam dengan kain batik yang panjang menyapu lantai. Rambut mereka terurai, hitam legam, dan mata mereka berkilat seolah bukan milik manusia biasa. Namun, di tengah-tengah mereka berdiri seorang wanita yang jauh lebih anggun. Ia mengenakan gaun putih panjang, wajahnya begitu jelita dengan tatapan mata yang menusuk hati. Di atas kepalanya bertengger mahkota kecil berwarna perak, berkilau dalam cahaya lilin. Farid tercekat. Ia tahu yang berdiri di hadapannya bukan manusia. Wanita itu tersenyum. "Assalamualaikum, Ustadz Farid." Suaranya lembut, namun terdengar seperti gema yang datang dari kedalaman gua. Farid menjawab dengan hati-hati. "Waalaikumsalam. Siapa kalian?" Wanita itu melangkah maju. Setiap gerakannya seperti tidak menyentuh tanah. "Aku, Ratu Laila, penguasa dari dunia jin di bawah bukit desa ini. Kami sudah lama memperhatikanmu, Ustadz. Engkau bukan hanya tampan, tetapi juga bijaksana dan berhati suci. Karena itulah aku datang malam ini untuk melamarmu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Farid meremang. Ia mengerutkan kening, memastikan ia tidak salah dengar. "Melamar? Aku?" Senyum Ratu Laila semakin lebar, memperlihatkan gigi yang sedikit lebih panjang dari manusia biasa. "Benar, Ustadz. Aku datang bersama dayang-dayangku untuk meminta engkau menjadi pendampingku. Engkau akan mendapatkan kekuasaan, keabadian, dan seluruh kenikmatan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia fana ini." Dayang-dayang di sampingnya menundukkan kepala, seolah mendukung ucapan sang ratu. Aura mereka semakin kuat, dan hawa dingin di ruangan itu
semakin menusuk. Farid berusaha menenangkan diri. Ia sadar betul, inilah ujian besar. Ia teringat nasihat gurunya dulu. Setan dan jin terkadang akan menguji manusia bukan hanya dengan rasa takut, tetapi juga dengan godaan yang manis. Ia lalu menatap lurus ke arah Ratu Laila. Aku hamba Allah dan aku manusia. Tidak mungkin manusia dan jin bersatu dalam ikatan yang engkau maksud. Allah telah menetapkan batas antara kami dan kalian. Wajah Ratu Laila perlahan berubah. Senyum manisnya memudar, berganti dengan ekspresi dingin yang menyeramkan. Matanya menyala merah, sementara dayang-dayangnya mendesis dengan suara menyerupai ular. Engkau menolak lamaranku, Ustadz. Suaranya kini lebih berat, penuh ancaman. Farid menegakkan tubuhnya. Aku menolak karena hanya Allah yang patut disembah, dan aku tidak akan pernah terikat dengan makhluk yang bukan dari golonganku. Ruangan itu bergetar halus, seperti ada gempa kecil. Lilin-lilin padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Dari balik kegelapan, terdengar tawa panjang dan menyeramkan. Kalau begitu, engkau akan tahu akibatnya, Ustadz. Suara itu menggema hingga keluar rumah, membuat bambu-bambu bergoyang keras. Malam itu, seluruh santri yang sedang tidur di asrama mendadak terbangun karena mendengar suara wanita tertawa panjang yang menggema di seluruh pesantren. Dan sejak malam itu, teror dimulai. Malam setelah penolakan itu, suasana pesantren tak lagi sama. Para santri yang biasanya tidur dengan tenang kini sering terbangun di tengah malam. Ada yang mendengar suara langkah kaki perempuan di lorong asrama. Ada yang mencium bau melati menyengat di kamar mereka. Dan bahkan ada yang mengaku melihat bayangan putih berambut panjang melintas di jendela. Ustadz Farid tidak pernah menceritakan secara gamblang apa yang terjadi malam itu. Ia hanya menekankan kepada santrinya untuk memperbanyak zikir dan membaca doa sebelum tidur. Namun, di dalam hatinya, ia tahu semua gangguan itu berawal dari penolakan yang ia lakukan terhadap Ratu Laila. Malam berikutnya, ketika seluruh pesantren terlelap, Farid duduk di ruang tamu rumah panggungnya. Ia membaca Al-Quran dengan suara pelan, menenangkan hatinya yang gelisah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu di luar rumah bergesekan keras hingga menimbulkan suara seperti jeritan. Pintu rumah bergoyang keras, seakan ada yang mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Farid menutup mushaf dan berdiri. Bismillah, gumamnya, lalu mendekat. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya halaman gelap dengan cahaya bulan pucat. Namun, bau melati itu kembali menyeruak, kali ini jauh lebih kuat. Tiba-tiba, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara lembut, tapi menusuk jiwa. Engkau menolak aku, Ustadz. Apakah hatimu tidak tergoda? Farid tersentak, menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun, tapi bisikan itu seakan menyelinap masuk ke kepalanya. Ia buru-buru mengumandangkan adzan dengan suara lantang. Anehnya, setiap kali lafaz Allahu Akbar terucap, angin semakin kencang, seolah alam menolak suara itu. Namun Farid terus melanjutkan hingga selesai. Setelah itu, suasana kembali tenang, meski aroma melati tetap menggantung. Keesokan paginya, seorang santri bernama Hasan mengetuk pintu rumah Farid dengan wajah pucat. Ustadz, tadi malam saya mimpi aneh. Ada wanita cantik berpakaian putih datang dan bilang kalau saya harus ikut bersamanya. Katanya dia utusan untuk menjemput Ustadz Farid. Farid terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, melainkan bentuk lain dari gangguan. Ia menepuk bahu Hasan dan menasihatinya. Jangan takut, itu hanya tipu daya jin. Perbanyaklah zikir dan jangan pernah goyah. Namun,
Masalah tidak berhenti di situ. Beberapa santri lain mulai sakit tanpa sebab. Ada yang mendadak panas tinggi, ada yang terus ketakutan hingga menjerit di malam hari. Bahkan seorang santri perempuan yang tinggal di asrama putri pingsan karena melihat bayangan wanita bergaun putih di belakang kelas saat salat Isya. Kabar itu membuat resah seluruh warga desa. Orang-orang mulai berbisik bahwa pesantren kini diganggu oleh makhluk halus. Sebagian bahkan menyarankan agar pesantren ditutup sementara. Farid tahu ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Malam itu, ia memutuskan untuk melawan gangguan itu dengan lebih tegas. Selepas sholat tahajud, ia duduk bersila di ruang tengah, menyalakan lampu minyak kecil, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan khusyuk. Baru setengah bacaan, lilin padam sendiri. Ruangan gelap gulita. Dari luar jendela, terdengar suara banyak kaki berlari-lari kecil, seperti puluhan wanita berjalan mengelilingi rumah. Ustadz! Suara mereka bersahut-sahutan, melengking tinggi. Farid terus membaca, meski tubuhnya mulai bergetar. Lalu, dari kegelapan, muncul bayangan putih tinggi menjulang di pojok ruangan. Bayangan itu perlahan membentuk sosok Ratu Laila dengan gaun putih panjangnya. Matanya menatap tajam. "Mengapa engkau melawanku, Farid? Aku datang dengan cinta, tapi kau balas dengan doa-doa yang menyakitkan telingaku." Farid menatapnya dengan tegas. "Cinta yang engkau maksud bukanlah cinta yang diridai Allah. Engkau jin, aku manusia. Antara kita ada batas yang tidak bisa disatukan." Ratu Laila tersenyum miring, lalu wajahnya berubah menyeramkan. Bola matanya hitam pekat, mulutnya melebar hingga ke telinga. "Kalau begitu, aku akan ambil mereka yang dekat denganmu, santri-santrimu, murid-muridmu. Aku akan buat mereka mencintai dunia jin meski engkau menolak." Ucapan itu membuat hati Farid tercekat. Ia sadar ancaman itu bukan main-main. Dalam sekejap, sosok Ratu Laila menghilang, meninggalkan suara tawa panjang yang bergema hingga ke asrama. Santri-santri yang terbangun menjerit ketakutan. Farid menggenggam mushafnya erat. Ia tahu ini baru awal dari teror panjang yang harus ia hadapi. Malam ketiga, setelah penolakan itu, langit desa terlihat muram. Bulan purnama diselimuti awan tipis, membuat suasana semakin suram. Di dalam asrama, para santri berkumpul gelisah. Tidak ada yang berani tidur sendirian. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah bambu belakang pesantren. Bisikan lirih, tawa perempuan, bahkan suara gamelan yang samar-samar terdengar di tengah malam. Ustadz Farid menguatkan mereka dengan bacaan zikir berjamaah. Namun, ia tahu ancaman Ratu Laila bukan sekadar gertakan. Sesuatu yang lebih besar akan datang. Tepat tengah malam, ketika sebagian santri mulai tertidur, terdengar suara riuh seperti banyak orang berjalan di halaman. Farid segera bangkit, keluar dari rumah panggung dan berdiri di beranda. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Puluhan wanita cantik dengan wajah pucat berjalan beriringan di halaman pesantren. Mereka mengenakan kebaya hitam, kain batik panjang, dan rambut terurai. Langkah mereka teratur, seakan sebuah arak-arakan yang dipimpin oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dayang-dayang Ratu Laila. Mereka tidak menatap Farid secara langsung, tetapi seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sebagian santri yang mengintip dari jendela menjerit kecil, lalu menutup tirai dengan panik. Farid melangkah maju, melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Namun, barisan dayang itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berhenti, lalu serentak menoleh ke arah Farid dengan senyum yang sama. Senyum lebar, kaku, seolah wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Salah satu dari mereka maju dengan mata yang berkilau hijau.
Suaranya terdengar bergema. "Ustadz, ratu kami tidak main-main. Dia menawarkan tahta di dunia jin. Jangan sia-siakan cintanya." Farid menggeleng. "Aku tidak akan pernah tergoda oleh janji yang berasal dari kesesatan. Kalian makhluk Allah, tapi jalan kalian bukan jalanku." Dayang itu tertawa, lalu wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, rambutnya menjuntai panjang menutupi lantai, dan matanya berubah hitam penuh darah. Santri-santri yang melihat pemandangan itu langsung berteriak ketakutan. Tiba-tiba, salah satu santri, Hasan, keluar dari asrama sambil berjalan seperti orang kesurupan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Ustadz, ikutlah bersamaku. Ratu menunggumu di kerajaan bawah bukit." Farid cepat menghampiri Hasan, lalu menempelkan tangannya di dahi santri itu. Dengan penuh keyakinan, ia membaca ayat ruqyah keras-keras. Tubuh Hasan bergetar hebat, lalu terlempar ke tanah dengan jeritan keras. Dayang-dayang itu menjerit serempak, lalu menghilang satu persatu, lenyap dalam kabut tipis yang mendadak turun di halaman. Hasan terbaring lemas, keringat dingin mengucur deras. Ia membuka mata perlahan, menatap Ustadz Farid dengan wajah kebingungan. "Ustadz, kenapa saya ada di luar? Tadi saya tidur di kamar." Farid menenangkan Hasan, namun dalam hatinya ia tahu Ratu Laila kini berusaha merasuki santrinya. Itu berarti pertempuran bukan hanya sekadar di luar, tapi sudah menyentuh jiwa orang-orang di sekelilingnya. Keesokan paginya, kabar aneh menyebar di desa. Ada warga yang melihat rombongan wanita berpakaian kebaya hitam berjalan menuju pesantren tengah malam. Ada pula yang mendengar suara tawa panjang dari arah bambu belakang. Sebagian warga mulai takut untuk mendekati pesantren. Seorang tetua desa bahkan datang menemui Farid. "Ustadz, dulu di bukit sebelah timur desa ini memang ada cerita tentang kerajaan jin yang dipimpin seorang ratu. Katanya, dia sering mencari manusia yang dianggap layak menjadi pendampingnya. Banyak lelaki desa yang dulu hilang tanpa jejak. Kami tak pernah tahu kemana mereka pergi. Apakah sekarang giliran Ustadz?" Farid hanya terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang sedang menjadi sasaran. Namun, ia tidak boleh mundur. Malam berikutnya, Farid kembali melakukan tahajud. Suasana begitu hening hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, tirai jendela rumah panggungnya bergerak sendiri meski angin tak berhembus. Dari celah jendela, tampak wajah Ratu Laila muncul. Matanya memancarkan cahaya merah. Senyumannya memikat sekaligus mengerikan. "Farid, aku akan menunggu jawabanmu. Tapi jika engkau tetap menolak, satu persatu muridmu akan menjadi milikku. Mereka akan menghilang dan engkau tidak akan pernah menemukannya kembali." Lalu wajah itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang membuat tubuh Farid merinding hebat. Ia tahu waktu semakin sempit. Jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan teror ini, maka bukan hanya dirinya, tapi seluruh pesantren dan desa akan menjadi korban. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir sesekali menyambar, membuat langit bergetar. Di asrama santri, suasana penuh ketegangan. Sejak kejadian Hasan dirasuki, para santri tidak pernah lagi merasa aman. Banyak yang memaksa tidur berkelompok, sebagian lain memilih tetap terjaga sambil membaca doa bersama. Namun, meski sudah berusaha menjaga diri, gangguan tetap datang. Menjelang tengah malam, seorang santri bernama Ridwan mendadak hilang. Kawan-kawannya yang tidur di sebelahnya baru menyadari ketika mereka terbangun karena suara pintu asrama terbuka sendiri. Saat diperiksa, Ridwan tidak ada di tempat tidurnya. Panik melanda. Santri-santri
berlarian ke rumah Ustadz Farid. Hasan yang baru pulih dari kesurupan ikut bersama mereka. Wajah Hasan masih pucat, tapi semangatnya untuk membantu santri lain tidak surut. "Ustadz, Ridwan hilang. Kami tidak tahu kemana dia pergi," seru seorang santri dengan napas terengah. Farid segera bangkit, mengambil senter dan mushaf. Mereka beramai-ramai menyusuri halaman pesantren. Suasana hujan membuat pencarian sulit. Lumpur becek, bambu bergoyang ditiup angin kencang, dan suara hujan menutupi hampir semua bunyi lain. Tiba-tiba, Hasan berteriak, menunjuk ke arah rumpun bambu. "Ustadz, itu Ridwan." Di sana, terlihat sosok Ridwan berdiri kaku, menatap kosong ke arah bukit timur. Tubuhnya basah kuyup, namun ia sama sekali tidak bergeming. Saat mereka mendekat, terdengar suara lirih keluar dari mulutnya. "Ratu memanggil, aku harus pergi." Farid cepat meraih bahunya. "Ridwan, sadar, ini aku, Ustadz Farid." Namun, Ridwan seakan tidak mendengar. Matanya kosong, bibirnya bergetar, menyebut nama Ratu Laila berulang-ulang. Ketika Farid mencoba menariknya, tiba-tiba tubuh Ridwan menjadi sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Farid meletakkan tangannya di dahi Ridwan, lalu membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Angin seketika berputar kencang di sekitar mereka. Rumpun bambu bergoyang lebih keras, dan dari dalam kegelapan terdengar suara tawa panjang. "Hahaha. Itu suara Ratu Laila." Seketika, Ridwan berteriak keras, lalu pingsan di pelukan Farid. Begitu suaranya reda, suasana kembali normal. Hanya tersisa suara hujan deras yang mengguyur desa. Santri-santri ketakutan, beberapa menangis. Hasan menatap Ustadz Farid dengan cemas. "Ustadz, Ratu itu benar-benar akan mengambil kita satu persatu. Apa yang harus kita lakukan?" Farid menghela napas panjang. "Kita harus memperkuat iman kita. Jangan beri celah bagi mereka untuk masuk. Jangan tidur tanpa zikir, jangan lengah walau sebentar. Dan kita akan adakan doa bersama semalaman penuh." Malam itu, seluruh santri dikumpulkan di aula. Mereka membaca Al-Quran dan berzikir bersama hingga fajar. Namun, Farid tahu ancaman belum berakhir. Ia sendiri tidak bisa memejamkan mata, terus memikirkan bagaimana menghentikan Ratu Laila. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Ridwan, meski akhirnya ditemukan kembali, menyebar ke desa. Beberapa warga mulai ketakutan, bahkan ada yang melarang anak-anak mereka datang ke pesantren. Suasana pesantren semakin terisolasi. Menjelang sore, Farid berjalan sendiri ke belakang pesantren, ke arah bambu yang semalam menjadi tempat Ridwan berdiri. Hatinya gelisah, seakan ada sesuatu yang menunggu. Benar saja, dari balik kabut tipis muncul sosok Ratu Laila. Kali ini, ia tidak datang dengan dayang-dayangnya, melainkan seorang diri. Wajahnya begitu indah, matanya berkilau memikat, tetapi aura kegelapan mengelilinginya. "Farid," suaranya lembut, namun penuh tekanan. "Mengapa engkau begitu keras kepala? Aku datang bukan untuk mencelakai, melainkan untuk mencintaimu. Engkau tahu betapa berharganya dirimu bagiku?" Farid menatapnya dengan waspada. "Cinta yang engkau tawarkan hanyalah jerat. Engkau ingin mengambil murid-muridku sebagai tumbal jika aku menolak. Itu bukan cinta." Ratu Laila tersenyum, tapi senyuman itu membuat bulu kuduk berdiri. "Engkau salah. Jika engkau menerimaku, semua santrimu akan selamat. Mereka akan kubiarkan hidup damai. Tapi jika engkau terus menolak..." Tiba-tiba ia melambaikan tangannya. Dari tanah muncul bayangan hitam menyerupai tangan besar yang mencengkeram kaki Farid. Tubuhnya hampir terseret, namun ia cepat membaca doa dengan suara keras. Bayangan itu menghilang dan tanah kembali normal. Ratu Laila mendesis marah. Wajahnya berubah menyeramkan. Bola mata merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam.
Ingat Farid, semakin engkau melawan, semakin banyak yang akan hilang. Aku akan membuatmu bertekuk lutut pada akhirnya." Dengan tawa panjang yang menggema, ia menghilang ke balik kabut, meninggalkan Farid yang berdiri dengan napas terengah. Malam itu, Farid sadar satu hal. Peperangan ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah perang jiwa antara iman dan tipu daya jin. Dan taruhannya bukan hanya dirinya, melainkan nyawa seluruh santri dan mungkin juga warga desa. Sejak ancaman terakhir Ratu Laila, Ustadz Farid tidak lagi bisa tidur tenang. Setiap malam, ia mendengar bisikan halus memanggil namanya. Kadang suara tawa perempuan, kadang suara gamelan yang mengalun samar dari arah bukit timur. Santri-santri pun semakin ketakutan. Hasan sering bermimpi didatangi dayang-dayang berwajah rusak yang memintanya ikut menari bersama mereka. Ridwan masih sering berjalan dalam tidur meski tubuhnya sudah lemah akibat kejadian sebelumnya. Farid sadar jika ia hanya menunggu, Ratu Laila akan terus menculik atau merasuki santrinya satu persatu. Ia harus mengambil langkah berani menghadapi sang ratu di tempat asalnya. Malam itu, selepas Isya, ia mengumpulkan para santri di aula. "Anak-anakku," ucap Farid dengan suara tegas, "kita sudah diganggu terlalu lama. Malam ini aku akan pergi ke Bukit Timur, tempat asal Ratu Laila. Kalian tetap di sini, jangan keluar dari aula. Perbanyak zikir, jangan berhenti, walau sebentar. Jika aku belum kembali sebelum subuh, teruskan doa kalian." Hasan terkejut. "Ustadz, itu berbahaya. Biarkan kami ikut." Farid menggeleng. "Tidak, ini tugasku. Aku tidak ingin kalian menjadi korban lagi." Dengan membawa mushaf, sebuah botol kecil berisi air ruqyah, dan sebilah tongkat kayu peninggalan Kiai Sepuh dulu, Farid melangkah sendirian ke Bukit Timur. Udara malam begitu pekat, angin dingin menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Semakin dekat ke bukit, suara gamelan semakin jelas terdengar. Saron, gong, kendang, semuanya berpadu, tapi nadanya sumbang, seperti gamelan kematian. Ketika tiba di kaki bukit, pemandangan mengerikan menantinya. Puluhan dayang Ratu Laila berdiri berbaris di jalan setapak dengan wajah pucat dan senyum kaku. Mata mereka kosong, seolah-olah hanyalah boneka hidup. Farid membaca ayat kursi keras-keras, langkahnya mantap. Dayang-dayang itu mendesis, sebagian menghilang, namun sebagian lain tetap berdiri dengan tatapan kosong. Di puncak bukit, di sebuah lapangan tanah yang dikelilingi pohon besar, ia melihat sosok Ratu Laila. Kali ini penampilannya jauh lebih megah. Ia duduk di atas singgasana batu hitam, mengenakan gaun merah darah, rambut panjangnya menjuntai hingga menyapu tanah. Mahkotanya bersinar, namun auranya dipenuhi kegelapan. Matanya menatap tajam ke arah Farid. "Engkau datang juga, Farid. Aku tahu pada akhirnya engkau tak kuasa menolak panggilanku." Farid berdiri tegak. "Aku datang bukan untuk menerima lamaranmu, Laila. Aku datang untuk mengakhiri terormu atas santriku dan warga desa ini." Ratu Laila tertawa panjang. Suaranya membuat daun-daun bergetar. "Mengakhiriku? Engkau manusia lemah. Engkau pikir ayat-ayatmu bisa menghancurkan kerajaan yang sudah berdiri ratusan tahun?" Dengan isyarat tangannya, tanah di sekitar Farid retak. Dari celahnya muncul asap hitam pekat, dan dari asap itu keluar makhluk-makhluk menyerupai manusia dengan wajah hancur. Tubuh mereka terbakar dan mata merah menyala. Mereka melangkah maju, mengepung Farid. Farid menggenggam tongkatnya erat, lalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas berulang kali. Setiap ayat keluar dari mulutnya, makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka terbakar dan meleleh menjadi asap. Namun jumlah mereka begitu banyak.
Ratu Laila berdiri dari singgasananya. Wajahnya berubah semakin menyeramkan. "Farid, terimalah aku atau saksikan murid-muridmu lenyap malam ini." Di kejauhan, Farid mendengar samar suara jeritan dari arah pesantren. Hatinya bergetar, tetapi ia tidak boleh goyah. Dengan suara keras, ia mengumandangkan adzan di tengah bukit. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara adzan itu menggema, melawan suara gamelan gaib. Dayang-dayang menjerit, sebagian roboh, sebagian hilang, bagai asap tertiup angin. Makhluk-makhluk hitam menutupi telinga mereka, menjerit kesakitan. Namun Ratu Laila masih berdiri, meski tubuhnya bergetar hebat. Matanya menyala merah darah, rambutnya menjuntai liar. "Cukup Farid, engkau tidak akan pernah bisa memusnahkanku. Aku akan selalu ada selama manusia punya nafsu dan kelemahan." Farid menatapnya dengan penuh keyakinan, lalu memercikan air ruqyah ke tongkat kayunya. Tongkat itu bersinar putih dan dengan sekuat tenaga ia menancapkannya ke tanah tepat di hadapan singgasana batu hitam. Tanah bergetar keras. Cahaya putih memancar dari tongkat itu, menerangi seluruh bukit. Ratu Laila menjerit panjang, tubuhnya terhuyung, wajahnya berubah-ubah. Dari cantik memikat menjadi tua keriput, lalu menjadi tengkorak hitam berapi. "Farid, engkau tidak akan bebas dariku. Aku akan kembali." Suara itu menggema hingga lenyap bersama kabut. Ketika cahaya mereda, bukit timur kembali hening. Gamelan gaib berhenti, dayang-dayang hilang, dan singgasana batu retak menjadi debu. Farid terjatuh lemas, napasnya terengah. Namun ia tahu ini belum akhir. Ratu Laila mungkin berhasil diusir malam ini, tetapi ucapannya masih terngiang, janji untuk kembali. Fajar mulai menyingsing ketika Ustadz Farid kembali ke pesantren dari Bukit Timur. Tubuhnya letih, wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Ia baru saja menyaksikan Ratu Laila lenyap bersama singgasananya, namun kata-kata ancamannya masih terngiang jelas di telinga. "Aku akan kembali." Di aula, para santri masih berkumpul. Mereka tampak kelelahan, namun tetap membaca zikir. Begitu melihat Farid datang, mereka serentak berdiri. Hasan berlari menghampiri dengan mata berkaca-kaca. "Ustadz, kami mendengar jeritan dari bukit. Kami takut itu tanda engkau." Farid tersenyum tipis. "Alhamdulillah, aku selamat. Untuk sementara, dia tidak akan mengganggu lagi." Para santri bersorak lega. Namun Farid tidak ikut larut. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan kemenangan mutlak. Ratu Laila hanyalah terusir, bukan musnah. Hari-hari berikutnya, pesantren perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi dayang-dayang berarak, tidak ada lagi suara gamelan gaib, dan tidak ada lagi santri kesurupan. Ridwan mulai pulih, Hasan bisa tidur tanpa mimpi buruk, dan warga desa pun mulai berani mendekat ke pesantren lagi. Namun, Farid tetap waspada. Setiap malam, ia melipat gandakan ibadahnya. Ia tidak ingin lengah sedikit pun. Sampai suatu malam, sekitar sepekan setelah kejadian di bukit, hujan turun deras, persis seperti malam saat Ridwan hilang. Farid duduk di ruang tamu rumah panggungnya, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Tiba-tiba, lampu minyak berkelip lalu padam. Suasana gelap gulita. Hanya suara hujan deras dan angin kencang yang terdengar. Kemudian, bau melati itu muncul kembali. Harum menusuk, persis seperti pertama kali ia bertemu Ratu Laila. Farid menegakkan badan. Bismillah. Dari arah jendela, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, ia membuka tirai jendela. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di luar, berdiri sosok wanita dengan gaun putih panjang. Rambut terurai basah oleh hujan. Wajahnya setengah tertutup kabut. Di belakangnya, samar-samar
tampak bayangan puluhan wanita berbaris seperti dayang-dayang yang dulu. Wanita itu tersenyum, senyum yang sangat dikenalnya. "Assalamualaikum Farid." Itu suara Ratu Laila. Farid berusaha tetap tegar. "Kau sudah terusir dari tempat ini. Mengapa kembali?" Ratu Laila melangkah maju. Wajahnya kini tampak jelas. Cantik, namun matanya hitam pekat. "Aku berjanji, bukan? Aku tidak akan pernah pergi jauh darimu. Engkau satu-satunya manusia yang kuinginkan. Engkau bisa mengusirku, tapi tidak bisa menghapus cintaku." Suara tawa lirih terdengar di antara dayang-dayangnya. Farid menggenggam mushaf di tangannya, membaca ayat kursi dengan lantang. Hawa dingin menyelimuti rumah. Angin bertiup keras, jendela berderak seakan hendak pecah. Namun, Ratu Laila tidak lenyap. Ia hanya menatap Farid dengan tatapan tajam, lalu berbisik, "Aku akan menunggumu Farid. Di setiap malam sunyi, di setiap doa yang kau panjatkan, aku ada di baliknya. Engkau menolak cintaku, tapi aku akan selalu dekat. Tidak ada doa yang bisa benar-benar menghapusku." Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang bersama bayangan para dayang. Bau melati menguap, menyisakan keheningan yang mencekam. Farid terduduk lemas. Ia sadar kini, peperangan ini tidak pernah benar-benar selesai. Selama ia hidup, selama ia menjaga santri dan pesantren, bayangan Ratu Laila akan selalu mengintainya. Keesokan harinya, Hasan mengetuk pintu rumah Ustadz Farid dengan wajah pucat. "Ustadz, tadi malam saya bermimpi lagi. Ratu itu datang dan berkata, kalau ia masih di sini, menunggu, bukan hanya menunggu Ustadz, tapi juga menunggu kami." Farid terdiam. Ia tidak ingin santrinya semakin takut, namun ia juga tidak bisa berbohong. Dengan suara tenang, ia hanya berkata, "Perbanyak doa, Hasan. Ingatlah selalu pada Allah. Jangan takut pada selainnya. Jin hanya bisa mengganggu, tapi tidak bisa menguasai hati yang penuh iman." Namun jauh di dalam hati, Farid tahu mimpi Hasan adalah pertanda Ratu Laila belum pergi. Dan malam-malam berikutnya, beberapa santri mulai mendengar suara gamelan samar lagi dari arah bukit timur. Di balik doa yang terucap, masih ada bayangan yang tak pernah pergi, dan jika malam kembali sunyi, dia akan datang lagi.